Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun bin al-ayah amaba. Peserta Baitul Arqam awal studi yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dapat sama-sama mengikuti kegiatan Baitul Arqam awal studi, insyaallah kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita sampai pada pokok pembahasan hari ini, mari sama-sama kita buka dengan menyatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Materi Baitul Arqam awal studi yang akan saya sampaikan adalah hakikat Islam. Hakikat Islam, karena Islam merupakan pilihan kita. Tadi dalam surat Al-Baqarah 208, Allah berfirman, berseru kepada kita agar masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara penuh, secara kafah, meliputi segala aspeknya. Oleh karena itu kita akan bahas beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang apa itu makna Islam. Yang kedua, tujuan dan fungsi Islam. Yang ketiga, sumber Islam. Yang keempat, karakteristik Islam. Baik para peserta Baitul Arqam awal studi yang berbahagia, para linguis bahasa Arab menyatakan bahwa kata Islam berasal dari kata aslama yang berarti patuh dan menyerahkan diri. Kata ini berakar dari kata silm yang berarti selamat, sejahtera, dan damai. Kedua asal kata Islam, aslama dan silm, mempunyai hubungan pengertian yang sangat mendasar, yang artinya aslama atau menyerahkan diri karena adanya slim yang merupakan tujuan damai, tujuan hidup damai. Yang dimaksud adalah terwujudnya suatu kedamaian apabila adanya penyerahan serta kepatuhan Islam terhadap Sang Pencipta. Dalam hal ini Allah telah berjanji kepada siapapun yang menyerahkan diri disertai dengan amal soleh tentunya akan mendapatkan kedamaian, ketenteraman, dan ketenangan. Sebab dalam penyerahan terdapat konsekuensi sikap muslim yang sangat logis. Tidak pernah gentar, tidak pernah pesimis, dan tidak akan pernah takut dalam menghadapi tantangan apapun dalam hidupnya. Mengenai konsep totalitas serta kesempurnaan agama Islam maupun keabsahannya, Allah menyatakan dalam beberapa ayat. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah 108 yang di awal saya bacakan tadi, bahwa Islam adalah agama totalitas dan sempurna. Islam adalah agama totalitas dan sempurna. Yang kedua, Islam adalah agama yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Dalam Al-Imran 19. Nah, hanya Islam yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa yang memilih agama selain Islam, Allah nyatakan Allah tidak akan menerimanya. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat
Nah, sebelum sampai pada rumusan pengertian Islam secara terminologi, perlu dibahas aspek-aspek serta unsur-unsur yang terdapat dalam kerangka Islam dalam konteks yang makro. Di antaranya adalah yang pertama aspek hakikat. Apa itu hakikat? Yang dimaksud bahwa Islam merupakan agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang murni, baik konsep teologisnya maupun lainnya. Yang kedua aspek materi, yaitu Islam merupakan wahyu ilahi yang merupakan undang-undang atau aturan, petunjuk, larangan, dan lain sebagainya. Bukan hasil cipta rasa dan karya manusia. Yang ketiga adalah aspek fungsi, bahwa Islam merupakan hudan, petunjuk hidup, faham, serta idealita muslim. Dengan kata lain, Islam merupakan sistem ilahi dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat, aspek objektif, yaitu Islam diperuntukkan untuk seluruh umat manusia yang berakal. Yang kelima, aspek sumber. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah yang benar, yang dibawa dan tercermin dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aspek yang keenam adalah tujuan. Islam ingin mewujudkan kehidupan damai, sejahtera dalam konteks ilahiyah, baik di dunia maupun di akhirat. Para peserta Baitul Arqam awal studi yang berbahagia, dari uraian tersebut, pengertian Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Islam adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah berupa undang-undang serta aturan-aturan hidup sebagai petunjuk bagi seluruh manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian hidup baik di dunia maupun di akhirat. Adapun pengertian Islam menurut para ahli, kita ambil salah satu ahli saja, yaitu menurut Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab bin Rustum, tapi Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh pembaharu dunia Islam. Bahwa Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh hanya kepadanya dengan segala ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik para pelakunya. Bertitik tolak dari definisi tersebut bahwa Islam yang dimaksud adalah apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang benar. Sedang apa yang ada di luar kedua rujukan tersebut merupakan hasil pemahaman manusia yang disebut ijtihad. Peserta Baitul Arqam awal studi Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung 2020 yang berbahagia. Yang berikutnya adalah tujuan dan fungsi agama Islam. Tujuan utama syariat Islam adalah dalam rangka memelihara 5 kemaslahatan. Apa saja di antaranya 5 kemaslahatan? Yang pertama, memelihara kemaslahatan Islam itu sendiri. Yang kedua, memelihara jiwa. Karena kita semua adalah hamba Allah, umat manusia, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Islam sangat memelihara akal, karena akal ini merupakan potensi manusia yang membedakan antara manusia dengan hewan. Yang keempat, Islam sangat memelihara keturunan dan kehormatan. Yang kelima, Islam memelihara harta benda. Sedangkan fungsi Islam
juga dapat dijelaskan dalam Al-Quran, antara lain yang disebut bahwa Islam itu sebagai hudan, petunjuk. Yang kedua sebagai furqan, pembeda yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Yang berikutnya bayinah, penjelas. Nah, itu. Sirojam muniro, Islam sebagai lampu penerang. Maka ketika Islam lahir, itu adalah minaz zulumati ilan nur. Meninggalkan, menuju cahaya yang terang benderang, meninggalkan kegelapan. Kemudian as-sifa'u, resep, obat, dan rahmah. Fungsi-fungsi ini akan berlaku bagi kehidupan manusia dengan baik manakala dia mampu memadukannya secara utuh dan harmonis. Inilah fungsi agama Islam. Selanjutnya tentang sumber Islam. Sangat otentik. Sumber dari ajaran Islam. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran yang tidak berubah sepanjang masa, yang merupakan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua as-sunnah yang merupakan petunjuk bagi manusia di antara dua-duanya. Sedangkan sumber lainnya adalah ijtihad, merupakan hasil pemikiran umat Islam, yakni para ulama mujtahid atau yang berijtihad dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama tentang Tuhan. Tema yang mendasari ajaran Islam adalah masalah-masalah ketuhanan atau yang disebut tauhid. Islam mengajarkan berbagai konsep ketuhanan. Allah yang sebenarnya. Seperti siapa yang sebenarnya? Sebagaimana ciri-cirinya, sifatnya, mengapa manusia perlu bertuhan, bagaimana cara mengenal Tuhan, dan sebagainya. Nah. Yang kedua tentang manusia. Dalam masalah manusia, Islam membicarakan secara lengkap. Itu yang disebut ma'rifatul insan. Konsep manusia, perjalanan hidup manusia, tujuan manusia, fitrah manusia, dan dengan kata lain hakikat manusia. Islam memandang manusia secara utuh, baik rohani maupun jasmani, fisik maupun psikis, serta sifat-sifat ketuhanannya, kerobaniannya, dan sebagainya. Yang ketiga tentang alam. Islam membicarakan alam, meliputi alam syahadah yang dapat diindera, dan alam gaib yang tidak dapat diindera. Alam pertama seperti bumi, langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya, serta seluruh yang ada dan terkandung di dalamnya. Alam yang kedua meliputi malaikat, jin, setan, neraka, surga, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang sementara belum mampu diindera oleh manusia. Yang keempat, kita akan mengenal tentang karakteristik ajaran Islam. Untuk lebih memantapkan kita selaku muslim, kita mesti mengetahui tentang karakteristik ajaran Islam yang bisa membedakan ajaran Islam dengan yang lainnya. Memahami karakteristik ajaran Islam sangat penting bagi setiap muslim, karena akan dapat menghasilkan pemahaman Islam yang komprehensif. Beberapa karakteristik ajaran Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Robbaniyah, bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan manhaj Robbani, bersumber dari Allah, baik dari aspek akidah, ibadah, akhlak, syariat, dan peraturannya. Yang kedua, karakter yang kedua adalah insaniyah alamiah, atau yang disebut humanisme yang bersifat universal. Islam merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk satu kaum atau golongan. Hukum Islam bersifat universal dan dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara. Karena Islam bersifat rahmatan lil alamin. Islam diturunkan untuk semesta alam.
bukan untuk bangsa tertentu. Yang berikutnya, karakteristik Islam adalah samil mutakamil, atau yang disebut integral, menyeluruh, dan sempurna. Seperti yang ayat yang di awal saya sampaikan tadi. Islam membicarakan seluruh sisi kehidupan manusia, mulai dari yang masalah kecil sampai yang masalah besar, meliputi segala aspek, baik aspek pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah ini. Kemudian yang berikutnya yang merupakan karakteristik Islam adalah al-basatoh, elastis, fleksibel, dan mudah. Nah, Islam agama fitrah bagi manusia. Oleh karena itu, manusia niscaya akan mampu melaksanakan segala perintahnya. Karena semua perintah Allah untuk hambanya telah terukur tanpa ada kesulitan. Tetapi umumnya yang menjadikan sulit adalah manusia itu sendiri. Karakter Islam yang berikutnya adalah al-adalah, atau yang dikenal dengan keadilan. Islam datang untuk mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya, untuk mewujudkan persaudaraan dan persamaan di tengah-tengah kehidupan manusia, serta memelihara darah, jiwa, atau kehormatan, harta, dan akal manusia. Yang berikutnya, karakteristik Islam adalah keseimbangan, balance, atau moderat. Dalam ajaran Islam terkandung ajaran yang senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan material, spiritual, serta antara dunia dan akhirat. Yang berikutnya, karakteristik berikutnya adalah perpaduan antara ketubuhan prinsip dan fleksibilitas. Ciri khas agama Islam yang dimaksud adalah perpaduan antara hal-hal yang bersifat prinsip, tidak berubah oleh apapun, dan menerima perubahan sepanjang tidak menyimpang dari batas syariat. Yang berikutnya yang merupakan karakteristik Islam adalah graduasi, beransur-ansur atau bertahap. Hukum atau ajaran-ajaran yang diberikan Allah kepada manusia diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan fitrah manusia, jadi tidak secara sekaligus dan radikal. Yang berikutnya, karakter Islam adalah yang disebut dengan argumentatif filosofis. Apa yang dimaksud dengan argumentatif filosofis? Ajaran Islam bersifat argumentatif, tidak bersifat doktriner. Dengan demikian Al-Quran dalam menjelaskan setiap persoalan senantiasa diiringi dengan bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang argumentatif dan dapat diterima dengan akal pikiran yang sehat dan rasional religius. Itulah hakikat Islam yang perlu kita dikaji lebih dalam, difahami, dihayati, dan dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari bagi kita semua, khususnya para peserta Baitul Arqam awal studi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan maslahat buat kita bersama. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.